semua, shalom juga untuk mama papa di rumah. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online bersama Kak Ana, ada Kak Ina, ada Bang Hiskia. Wah iya adik-adik, tetap semangat ya. Nah karena kita ini adalah kids zaman now, kita akan menyanyikan satu pujian, Aku Anak Tuhan, zaman sekarang. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang indah yang Tuhan berikan pada kami. Walaupun Tuhan kami masih tetap beribadah secara online, kami tetap bersyukur karena Tuhan tetap memberkati kami, menjagai dan melindungi kami. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga ibadah kami ini bisa berkenan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah persembahan kami lewat ibadah kami pada hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Kita masih mau bernyanyi lagi. Kak Ina, Bang Hiskia masih tetap semangat adik-adik. Berarti kita akan memuji Tuhan lagi Kak Ina dan Bang Hiskia. Kita akan mengangkat pujian kita. Senyum dan katakan, Kau cinta Yesus. Dia mau tahu apakah kau cinta dia.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan titah. Didengarkan ya yang baik. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali aku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan segala pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di dalam kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan membunuh. Titah ketujuh. Jangan berzina. Titah kedelapan. Jangan mencuri. Titah kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hewannya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap kan? Ada yang belum siap? Ayo, disiapkan hatinya, disiapkan telinganya, dan Alkitabnya juga disiapkan adik-adik. Nah, sekarang sambil mempersiapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan lebih lambat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan dengan semangat lebih cepat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 iya buat yang besar, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini
kami anak-anak sekolah minggu GKPS Salemba boleh mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan ketika kami boleh memberikan diri kami beribadah, mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah Tuhan yang mengurapi kami. Ajari kami Roh Kudus supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Adik-adik, kakak percaya hari ini semuanya sehat. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Adik-adik sudah dibuka Alkitabnya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan tema kita hari ini adalah Aku Anak Tuhan. Adik-adik diulangi dulu. Katakan, aku adalah anak Tuhan. Iya benar, adik-adik semuanya adalah anak Tuhan. Kakak-kakak guru sekolah minggunya juga anak Tuhan. Kenapa kita jadi anak Tuhan? Karena di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, siapa yang percaya kepada Tuhan, kita akan dijadikan anak-anaknya. Jadi semua kita yang percaya kepada Tuhan siapa? Menjadi anaknya Tuhan. Adik-adik kita baca firman Tuhan kita hari ini dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan Kak Rita akan bacakan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Adik-adik kakak yakin, apalagi kelas C, kelas B mengerti firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekali lagi, tema kita adalah aku adalah anak Tuhan. Aku adalah anak Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini ada pesannya Paulus yang menulis surat ini ke Roma adalah Rasul Paulus. Dia mengatakan seperti ini, demi kemurahan Allah, baiknya engkau mempersembahkan tubuhmu kepada siapa? Kepada Allah. Jadi adik-adik, semua tubuh kita ini dipersembahkan kepada Allah. Adik-adik, tubuh kita yang mana sih? Kepala kita tubuh, tangan kita tubuh, kaki kita tubuh. Dari ujung sampai ke bawah, tubuh inilah disebut tubuh. Jadi seluruh tubuh kita ini harus dipersembahkan kepada Allah. Adik-adik, berarti Tuhan mau. Mata kita yang sudah diciptakan Tuhan, dilihat, bisa melihat, kita melihat yang benar. Tangan kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan ini, tangan kita ini jangan dipergunakan untuk mencuri, mencubit temannya, memukul temannya. Tetapi tangan kita yang sudah diciptakan Tuhan ini harus dipakai sebagai persembahan untuk Tuhan. Dipakai untuk melakukan yang benar. Dipakai untuk membuka buku dan belajar. Jangan hanya dipakai untuk pegang handphone terus main game. Mata kita diciptakan Tuhan untuk melihat yang benar. Tangan kita dipakai untuk melakukan yang benar. Adik-adik, kaki kita juga, ya kan? Kaki kita, mulut kita, berarti kalau persembahan kita yang benar, tidak boleh mulut kita ini mengatakan kata-kata kotor, mengatakan kata bohong, ya kan? Berarti semua apa lagi ya? Tadi cara berpakaian kita kan tubuh kita,
Berpakaian kita juga harus bagus. Persembahan yang kudus. Kalau kudus itu adik-adik berarti harus yang baik-baik. Nah, karena semuanya kita memberikan kepada Allah kita yang luar biasa, berarti sikap kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita bahkan sayang. Semuanya untuk Tuhan, dipersembahkan untuk Allah kita. Jadi adik-adik, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, tentunya persembahannya juga kudus atau suci. Kakak yakin semuanya mau memberikan persembahan yang kudus kepada Tuhan. Adik-adik, seterusnya firman Tuhan, karena kalau kita memberikan tubuh kita yang kudus, katanya itulah yang berkenan kepada siapa? Berkenan kepada Tuhan Yesus. Iya, benar. Berarti berkenan kepada Tuhan Yesus. Karena apabila kita memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, itulah yang menjadi ibadah kita. Adik-adik, bukan cuman itu. Ayat 2 dikatakan di dalam firman Tuhan, jangan kamu serupa. Katanya, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Nah, dunia yang mana? Kalau yang tidak mengenal Tuhan, pasti suka sekali berbohong. Kalau yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pasti suka mencuri. Kalau ada yang tidak percaya Tuhan Yesus, pasti dia suka mengatakan kata-kata jorok. Nah, jadi kita nggak boleh kalau orang lain mengatakan yang jorok, kita mengatakan yang baik. Tidak boleh serupa dengan dunia ini. Adik-adik, dikatakan lagi firman Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, Tuhan mau kita berubah. Berubah seperti apa, Kak? Berubah seperti yang Tuhan mau. Kita harus memikirkan yang manis, memikirkan perkataan yang benar, melakukan yang baik. Sehingga di ayat 2 mengatakan, oleh karena itu sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Kakak mau tanya ke anak-anak remaja, anak kelas B, apakah suka Tuhan dengan kebohongan? Tidak, karena Tuhan bilang kita anak-anak Tuhan bisa membedakan mana yang baik. Kira-kira kakak mau tanya, apakah senang Tuhan melihat kita main game sampai 6 jam? Enggak. Apakah Tuhan suka kita main game? Suka, tetapi ada waktunya. Ada waktunya tentunya. Adik-adik, apakah Tuhan suka kalau kita mempergunakan waktu hanya tidur? Tidak, Tuhan suka anak-anak yang teratur. Tentunya semuanya anak-anak GKPS Salemba adalah anak-anak Tuhan yang taat. Mereka mau memberikan persembahan. Persembahannya yang luar biasa. Persembahannya adalah tubuhnya sebagai ibadahnya yang sejati. Kenapa sayang? Karena mata kita diciptakan Tuhan untuk melihat yang baik. Telinga kita ini dipergunakan Tuhan untuk mendengar yang baik. Kaki kita ini diciptakan Tuhan untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kira-kira di dalam masa COVID atau masa di rumah ini, kebanyakan kita ngapain sih? Kakak yakin ada yang suka nonton, kemudian ada yang main game, ada mungkin tidur-tiduran karena waktunya sudah libur sekolah. Tetapi kalau anak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini, mau ada sekolah, mau ada corona, mau ada sekolah nanti lagi, adik-adik, Tuhan mau kita semua
semua kehidupan kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita. Yang kedua, Tuhan mengatakan pada firman Tuhan hari ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kakak yakin anak-anak Tuhan memiliki akal budi yang sehat. Firman Tuhan kita 1-2 minggu yang lalu, bijaksana. Aku jadi anak bijaksana. Jadi adik-adik, aku anak Tuhan adalah anak yang bijaksana yang mau berubah bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Apa yang tadinya jelek, yang tidak disukai Tuhan akan kita lakukan menjadi yang benar. Supaya firman Tuhan hari ini katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah yang sempurna. Adik-adik, kakak harapkan dengan firman Tuhan ini, dengan kita memberikan persembahan kita, tubuh kita menjadi ibadah yang sejati. Kemudian kita mau berubah oleh karena kita memiliki akal budi yang baik yang Tuhan berikan. Kemudian kita bisa membedakan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang ingin Tuhan katakan pada hari ini. Semua kita bisa berubah dari kelakuan yang jelek menjadi yang benar. Karena apa adik-adik? Itulah firman Tuhan hari ini. Aku adalah anak Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Aku adalah anak Tuhan yang mau dirubah. Karena apa? Roh Kudus yang membantu kita. Aku adalah anak Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Harus sama dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengasihi, tentunya kita mengasihi. Kalau Tuhan Yesus taat, kita juga harus taat. Karena Tuhan Yesus adalah setia, maka kita setia. Tuhan Yesus mempergunakan waktu yang singkat, kita juga mempergunakan yang singkat. Adik-adik, sekali lagi kita ucapkan tema kita, katakan 1, 2, 3, aku anak Tuhan. Sekali lagi sayang, aku anak Tuhan. Persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Jadikan kita berubah dari kelakuan yang jelek menjadi yang baik. Kemudian berusahalah dengan membaharui akal budi kita. Kita tahu membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Adik-adik kelas A, ingat tubuhmu, matamu, hidungmu, telingamu, tanganmu, kakimu adalah persembahan untuk Tuhan. Kelas B dan kelas C berubahlah. Harus berubah. Harus menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang terbaik sayang. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Iya adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita ini, kita baca ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amos 5 ayat 6. Kakak tunggu supaya semua dibuka Alkitabnya. Amos 5 ayat 6. Itu ada di perjanjian lama. Kakak baca ya, sekali ya. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Yuk kita sama-sama ya. Sekali lagi mulai dari alamatnya Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tiada yang memadamkan bagi Betel. Adik-adik, kakak yakin kalian nanti hafalkan ayat hafalannya.
supaya ini menjadi satu firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita. Sekali lagi sebelum kita tutup dalam ibadah kita ini, firman Tuhan temanya hari ini apa? Aku anak Tuhan. Yang terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini ada di dalam hati kita. Kita jadikan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita mau berubah. Yang ketiga, bahwa kita bisa membedakan mana itu yang baik kehendak Tuhan, mana yang tidak. Kita akan tutup firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kita berdoa, ikuti doa Kak Rita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berterima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami menjadi anak Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mempersembahkan seluruh tubuh kami kepadamu. Kami mau Tuhan berubah. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh tahu apa itu kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang mengajari kami setiap hari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu juga Mama dan Papa. Adik-adik kelas A, hari ini aktivitas kita adalah membuat tekad ataupun janji yang akan dituangkan di dalam sebuah kalimat atau kata yang menjadi tekad adik-adik untuk dilakukan ke depan supaya semakin hari semakin baik sesuai dengan firman Tuhan yang menyatakan adik-adik berbeda dari orang lain. Apa aja Kak bahannya? Bahannya itu adalah amplop. Bisa amplop apa aja. Mau warna hijau, mau warna putih, apa aja ya adik-adik. Lalu sebuah kertas yang bisa ditulis. Lalu ada pulpen dan ada juga spidol. Bagaimana cara membuatnya? Kita tulis di kertas tekad kita, tekad adik-adik. Bisa digunting-gunting seperti ini, kecil-kecil, adik-adik bisa lihat, digunting kecil-kecil, ya, seperti kakak. Apa tekad kakak setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Kakak ingin menjadi lebih taat membaca firman Tuhan. Nih tekad kakak hari ini. Ada juga berkata jujur. Nah, tekad kakak ini kakak masukkan ke dalam amplop, ya, sama seperti adik-adik. Adik-adik di rumah juga begitu. Dibuat tekadnya apa? Misalnya nih untuk adik-adik berkata jujur atau tidak cengeng lagi ya. Dimasukkan ke dalam amplop. Apalagi adik-adik tadi berkata jujur, dimasukkan ke dalam amplop lagi. Apalagi adik-adik mau makan sendiri, tidak disuapin lagi, ya. Apa yang menjadi tekad adik-adik? Adik-adik buat, baru dimasukkan di amplop. Simpan amplopnya ini supaya suatu saat ketika adik-adik lupa, adik bisa mengingatnya kembali, supaya adik-adik semakin hari boleh bertumbuh dengan baik, menjadi anak Tuhan, menjadi kebanggaan keluarga, dan menjadi berkat bagi orang lain. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Hai adik-adik Salemba yang di rumah. Ini saatnya kita akan melakukan aktivitas. Semangat! Yuk, perhatikan baik-baik Kak Diana ya. Adik-adik, ini bahan dan alat yang akan kita pakai. Adik-adik bisa menggunakan kertas bekas, kalender. Untuk perekatnya bisa untuk menggunakan lem,
isolasi atau lakban. Oke, pertama-tama kita buat lipatan kecil. Kemudian kita akan menggambar kedua tangan. Tangan kiri yang besar boleh menggunakan tangan papa atau mamanya ya. Gambar tangan kedua, tangan kanan yang kecil. Menggunakan tangan adik-adik sendiri ya. Oke, setelah itu kita gunting lipatannya dan kedua gambar tangan ini. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan menempelkan kedua gambar tangan ini di ujung dengan ujungnya menggunakan alat perekat. Tangan yang besar kita beri nama tangan Tuhan Yesus. Kemudian tangan yang kecil nama adik-adik ya. Oke, sudah selesai. Tangan Tuhan akan menggandeng tangan kita adik-adik. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Kita adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan selalu menggandeng tangan adik-adik. Ketika tangan kita bergandengan dengan tangan Tuhan Yesus, adik-adik pasti akan selalu mengikuti jejak Tuhan Yesus, mengikuti setiap perkataan yang baik, perbuatan yang baik. It's okay adik-adik kalau kita tampil beda di dunia ini, karena yang terpenting adalah kita serupa dengan Bapa kita yang di sorga. Selamat beraktivitas. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita bersyukur loh, Tuhan kita itu sangat baik. Nah, sekarang waktunya kita juga memberikan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita katakan bersama-sama, Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan
Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh melakukan ibadah online. Kami berterima kasih untuk pujian yang luar biasa yang boleh kami nyanyikan. Bahkan Tuhan, hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan berikanlah Tuhan kepada hamba-Mu yang memegang persembahan ini menjadi berkat untuk gereja kami. Dan kami juga Tuhan berdoa pada hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang masih di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memenuhi sukacita kepada mereka. Bahkan kesehatan Tuhan, semangat. Sehingga di dalam masa-masa corona ini Tuhan, biarlah anak-anak kami boleh setia, bahkan belajar di rumah. Jadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu dan kedua orang tua mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Biarlah Tuhan Engkau juga memelihara kehidupan mereka. Rumah tangga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, kesehatan mereka Tuhan. Biarlah orang tua kami ini terpelihara semua oleh karena tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru, untuk pengurus, untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan mereka juga boleh senantiasa semakin setia untuk melayani Tuhan. Walaupun lewat ibadah online. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami naikkan doa ucapan syukur kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik kita sama-sama mengatakan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami torang age ganup. Seng bodalanon nami salahkan natorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Kita terima berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mengasihi kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi di ibadah online GKPS Salemba minggu depan. Salam sehat, salam rindu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik.